Kemudian yang kedua, kita diperintahkan meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Maka Allah memerintahkan ini dalam surat Al-Fatihah, kita diperintahkan untuk membaca ayat ini. Maka sudah, nggak usah kita banyak mikir, loh kita kan Islam. Sudah, yang penting Allah perintahkan. Nggak usah banyak protes, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah perintahkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sudah kita baca sebagai bentuk kita taat. Karena ketaatan kepada Allah tidak harus semua kita tahu, enggak. Ada ayat-ayat yang banyak kita enggak tahu, sudah kita ikuti. Sebagaimana juga ayat ini. Kalau pakai pikiran kita mungkin, loh kita Islam, akhirnya akan banyak syubhat yang masuk. Sudah Allah perintahkan ayat ini kita baca, sudah kita amalkan, sudah kita baca, fokus. Kita fokus. Ini yang keduanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan. Karena di dalam ketaatan kepada Allah itu bukan hanya sesuatu yang nampak atau bisa dicerna. Kita untuk mentaati Allah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang nampak, dan sesuatu yang tidak dicerna oleh akal. Kita diperintahkan taat. Tidak harus kita taat kepada Allah dengan sesuatu yang nampak. Banyak Allah perintahkan untuk kita mengimani, untuk kita percaya sesuatu yang tidak nampak. Bahkan yang gak nampak pun, bahkan yang tidak terbesit oleh akal seorang, kita diperintahkan beriman. Seperti tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Sudah kita beriman, Allah perintahkan untuk beriman, sudah gak usah banyak protes. Kita diperintahkan beriman dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Sudah kita beriman karena Allah yang memerintahkan. Kecuali kalau jenengan nggak percaya, ya monggo duluan. Kemudian juga apa? Kita diperintahkan untuk beriman dengan hari akhir. Adanya tentang nanti, adanya balasan, ada timbangan amal, adanya telaga, adanya jembatan sirat. Sudah, itu akal kita nggak nyampe. Tetapi itu Allah perintahkan demikian, sudah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Nggak usah banyak protes, nggak usah banyak protes. Kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga dalam ayat yang mulia ini, kita diperintahkan setiap hari untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan untuk itu, untuk meminta, ditunjukkan dan diberikan istiqamah di atas agama Islam. Kemudian Allah melanjutkan, setelah itu Allah melanjutkan Islam yang seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim maknanya tadi adalah sebagaimana para ulama tafsir menyebutkan Islam. Nah, Islam yang seperti apa? Dan seperti orangnya kayak apa? Maka Allah jelaskan tentang siratal mustaqim, Allah jelaskan langsung ayat setelahnya. Ayat apa? Ayat setelahnya. Ayat yang keberapa? Ayat yang ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Islam adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika di ayat yang ke-6-nya kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, diberikan petunjuk istiqomah di atas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Adalah jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat, ya Allah. Siapa mereka orang-orang yang Allah telah berikan nikmat di atas agama Islam, di atas siratal mustaqim? Mereka adalah orang-orang yang Allah kabarkan
di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Surat apa? An-Nisa ayat 69. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 ini Allah kabarkan siapa mereka, orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa ini yang sudah di atas agama Islam? Allah sebutkan tadi dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulah, mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang maksiat, bukan orang-orang yang ngeyel, bukan orang-orang yang kufur, tetapi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang Allah sebutkan an'amta alaihim, yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Allah lanjutkan dalam surat An-Nisa, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyina, mereka para nabi. Mereka para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang beriman percaya, wasiddiq, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihina, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah ya sebaik-baik teman. Ini maknanya bahwa ayat dalam surat Al-Fatihah ya, yang Allah sebutkan kita untuk meminta jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, yang mereka telah di atas Islam. Siapa mereka yang Allah telah berikan nikmat? Mereka adalah para nabi. Kemudian para orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan. Kemudian para syuhada, kemudian orang-orang saleh. Mereka lah orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan, ingat agar kalian menjauhkan dari dua penyimpangan. Siapa yang diingatkan oleh Allah setelah kita diperintahkan untuk mengikuti Islam dan orang-orang yang telah diberikan nikmat? Kemudian Allah ingatkan untuk hati-hati, untuk menjauhi dari dua penyimpangan. Siapa ini dua penyimpangan? Allah lanjutkan ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka adalah orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, tetapi jalan Islam siratal mustaqim, mereka jalannya para nabi dan rasul, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya as-salihin, bukan jalannya maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Sehingga Allah ingatkan tentang ini. Bahkan di setiap hari kita baca dalam sholat kita, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul menerangkan dua sifat ini atau dua kelompok ini yang kita diperintahkan untuk ya tidak mengikuti mereka. Rasul mengatakan innal maghduba alaihim al-yahud. Yang dimaksud orang-orang yang dimurkai kata Nabi, yang pertama adalah al-yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa innad dhalinan nasara. Adapun orang-orang yang sesat adalah Nasoro, kaum Nasrani.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Apa yang menyebabkan Allah mengecap mereka dengan satu kelompok dari Yahudi dengan dimurkai. Kemudian yang kedua dengan apa? Dengan sesat. Allah yang mengecap, bukan saya. Bukan nabi. Bukan malaikat. Tetapi ini langsung dari atas langit yang mengecap mereka. Kelompok yang pertama, ghairil maghdubi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah murkai. Dan yang kedua, orang-orang yang sesat. Apa yang menyebabkan mereka dimurkai dan yang kedua sesat? Apa sebabnya? Dan sebelum kita menyebutkan apa penyebabnya, maka perlu kita ketahui, bukan berarti ketika kita membahas tentang ini, kemudian kita menjadi orang yang disebutkan kata sebagian orang intoleran. Apa intoleran? Ya enggak toleran. Bukan, kenapa? Karena toleransi, kita enggak membenci mereka. Kita menghormati keyakinan mereka, silahkan. Kita juga tidak mengganggu ibadah mereka. Sebagaimana halnya mereka pun tidak mengganggu keyakinan kita. Dan juga tidak mengganggu ibadah kita. Itu toleransi. Dan keyakinan kita Allah sebutkan demikian. Sebagaimana mereka pun punya keyakinan bahwa selain agama mereka diibaratkan atau seperti domba-domba yang sesat, kita pun gak pernah marah. Karena itu keyakinan mereka. Yang pasti yang nanti akan ditentukan pada hari kiamat. Kita pun nggak pernah marah mereka mau ngatain kita apa? Ya itu tadi nggak pernah kita marah. Ya. Kenapa? Karena kita toleransi. Ya. Kita pun meyakini agama kita yang paling benar, sebagaimana mereka mengatakan meyakini agama mereka yang benar. Tetapi kita akan buktikan nanti kapan? Di akhirat. Kita buktikan mana yang baik, mana yang benar nanti pada hari kiamat. Ya. Sehingga ketika kita meyakini agama yang paling benar adalah agama Islam, ini hak kita. Dan kita tidak mengganggu agama yang lain, ibadah mereka tidak. Sebagaimana mereka tidak mengganggu kita. Mereka meyakini mereka yang paling benar, sebagaimana kita meyakini agama kita yang paling benar. Apa penyebabnya ma'asyiral muslimin? Maka penyebab Allah mengecap kelompok yang pertama, ghairil maghdubi alaihim. Yang disebut kata Rasul mereka adalah kaum Yahudi. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah mereka berilmu tetapi enggan beramal. Mereka berilmu tetapi enggan beramal. Bagaimana berilmu dan enggan beramal? Karena mereka tahu ilmu. Mereka tahu ilmu, tetapi mereka enggan beramal. Ya, mereka enggan beramal. Kemudian yang kedua, yang Rasul menyebutkan, wa inna dhalinan nasara, dan yang sesat adalah kaum Nasrani. Apa sebabnya? Disebutkan karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Ini sebalikan dari kaum Yahudi. Adapun mereka kaum Yahudi adalah berilmu tapi enggan beramal. Sebaliknya mereka beramal ya, tetapi mereka tidak berilmu. Tidak didasari amalnya dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Dari dua sebab inilah, dari sebab-sebab yang lain. Ada sebab-sebab yang lain, tetapi dua sebab ini diantara sebab yang paling besar. Kenapa? Karena yang pertama berilmu, tetapi enggan mengamalkan. Yang keduanya adalah beramal, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Ya. Terus bagaimana? Allah menyebutkan agar kita jangan mengikuti mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti siratal mustaqim. Orang-orang yang telah mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Mereka dari para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin wassalihin. Agar kita selamat dari apa? Dari sifat yang Allah sebutkan tadi, maka kita seorang mukmin
berilmu dan mengamalkan ilmu. Bukan seperti kelompok yang pertama, tetapi kita diperintahkan berilmu dan beramal. Bagaimana contohnya berilmu dan beramal? Banyak. Kita sebutkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun yang kedua, di mana ketika itu turun perintah bahwa khamr diharamkan. Bahwa khamr diharamkan. Maka seketika itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu yang namanya jalan-jalan kota Madinah sampai gang-gang kota Madinah itu becek. Becek karena apa? Bukan karena hujan, tetapi karena mereka membuang semua khamr yang ada di rumah-rumah mereka. Kapan? Tahun kedua ketika ya Allah perintahkan diharamkannya khamr. Maka katanya Anas bin Malik, kami melihat di kota Madinah di jalan-jalan dan di gang-gang sudah becek karena khamr. Inilah di antara contoh yang mereka siddiqin, orang-orang yang percaya, wassalihin, mereka mengamalkan. Berilmu setelah tahu ayatnya, berilmu setelah tahu perintahnya, kemudian mereka mengamalkan. Contoh yang lain lagi ketika turun perintah untuk seorang muslimah berhijab, berjilbab. Bagaimana kata ya sahabat yang meriwayatkan tentang perintah hijab? Maka ketika itu seketika kaum muslimah ya sampai ada yang gak punya pakaian atau kain untuk menutup auratnya, sampai korden-korden mereka copot untuk menutup. Ya, tanpa adanya nanti nanggung, gak ada. Ya, nanti beli dulu. Itulah maknanya mereka berilmu dan beramal. Contoh yang lain lagi, para sahabat suatu ketika sholat di belakang Nabi SAW. Kemudian Rasul dalam keadaan ya sholat, datang malaikat Jibril dan membisikkan bahwa sendalnya, salah satu sendalnya ada kotoran. Kemudian Rasul pun melepas sendalnya. Rasul pun melepas sendalnya, tapi nggak dipindah, tetap di depan, cuman nggak dipakai. Ya, enggak dipakai, yang biasa dipakai dicopot tapi tetap digeser. Maka para sahabat semuanya yang menjadi makmum ketika melihat Rasul menyopot sendal, seketika mereka semuanya mencopot sendal mereka. Bentuk mereka beramal. Ngelihat Rasul mencopot, mereka tanpa tanya, ya, mereka tanpa bertanya, langsung mereka copot semuanya sendal dan ikut seperti Rasul. Maka selesai salam Rasul mengatakan, kenapa kalian copot sendalnya? Ya kami melihat engkau mencopot ya Rasul. Enggak, kalau saya memang ya ketika tadi ya dalam keadaan sholat, malaikat Jibril mengabarkan bahwa sendal saya salah satunya ada kotoran. Kalau kalian bersih ya enggak usah. Yang bisa kita ambil bagaimana mereka orang-orang yang berilmu dan beramal. Tahu ilmu, beramal. Tahu dasar, beramal. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki kitab yang namanya Al-Musnad, yang terkumpul di dalamnya ribuan hadis. Bagaimana beliau mencatat hadis-hadis yang datang dari Rasul, kemudian sebelum dia dapat satu hadis, kemudian dia amalkan, kemudian catat di bukunya. Dapat satu hadis, dia amalkan, kemudian dia catat. Amalin, catat. Amalin, catat. Ketika datang ilmu, datang hadis Nabi, maka suatu ketika beliau pun mendapati hadis Nabi, wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah berbekam. Dulu Nabi pernah berbekam, ya, dengan diambil darah kotor, ya, darah kotornya. Kemudian Rasul memberi orang yang membekam upah, ya, disebutkan memberikan upah sekitar 2 dinar. 2 dinar, ya, mata uang emas. Ya kurang lebih, kalau sekarang ya kurang lebih 2 jutaan lah. Ya kalau sekarang bekam berapa ya ngasihnya ya? Ini 2 juta aja. Rasul ngasih kurang 2 dinar, sekitar 2 jutaan. Ya, maka Imam Ahmad ketika mendapati hadis Rasul pernah berbekam dan memberikan sebesar 2 dinar, maka Imam Ahmad waktu itu belum punya uang.
Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Enggak langsung mencatat, lewat gitu aja. Tapi beliau nguli. Apa nguli? Kerja, panggul. Sampai dia kumpulkan uang, sampai dapat 2 dinar, panggil tukang bekam. Kemudian dibekam di mana Rasul dahulu pernah dibekam, kemudian setelah membekam dikasih 2 dinar orang yang bekam. Kemudian dicatat. Inilah maknanya berilmu dan beramal. Berbeda dengan kaum Yahudi. Mereka tahu ilmu tapi enggan untuk beramal. Kemudian kelompok yang kedua kita diperintahkan untuk menjauh dari orang-orang yang Allah sebutkan dengan apa? Dhalin. Waladhalin. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Kenapa Allah cap mereka? Yaitu kaum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna dhalinan nasara. Kenapa Allah cap mereka? Bahkan Rasul langsung menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, karena mereka sebaliknya dari kaum Yahudi. Apa itu? Mereka beramal tanpa adanya dasar. Semangat beramal tapi nggak tahu ilmu. Maka kita seorang mukmin jangan seperti 2 kelompok ini. Kita diperintahkan untuk berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmu. Beramal dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Kita diperintahkan untuk beramal dengan landasan ilmu. Ya. Contohnya sholat yang kita bahas. Ya. Contohnya sholat. Kita introspeksi diri. Sudahkah kita sholatnya seperti sholatnya Rasul? Sudah berapa lama kita mengerjakan sholat? Sudah berapa kali kita sholat? Tergantung umurnya, Anda. Berapa umur Anda? Ya, kalau umurnya 40 tahun mungkin sholat sudah 30 tahun. Atau masuk Islam 10 tahun yang lalu sudah sholat 10 tahun. Kalikan dalam, kalau 1 tahunnya 365, tinggal kalikan. 10 tahun 365 kali 10 tahun. Kali 10. Kemudian berapa jumlah? Kalikan lagi sholat kita berapa kali. Sehari berapa kali kita sholat. Yang minimal sholat wajibnya saja 5 kali. Baca surat Al-Fatihah berapa kali. Kalikan selama 10 tahun. Sudahkah kita memahami? Sudahkah kita memahami dan kita mengilmui di dalam sholat yang kita kerjakan? Itu. Jangan sampai sholat kita itu asal. Jangan sampai sholat kita itu cuma ikut-ikutan. Sehingga Rasul menyebutkan jangan sampai kita seperti kaum yang kedua tadi. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam beramal tanpa adanya dasar ilmu. Sehingga Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya. Semoga apa yang kita kaji dari bahasan surat Al-Fatihah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ini menjadikan kita semakin baik keilmuan kita, semakin bermutu dan berkualitas dalam sholat kita, dan semoga kita bukan menjadi orang-orang yang ahli dunia tapi sholat nggak tahu. Karena kadang-kadang ada orang seperti itu, tahu dalam urusan dunia, tahu jalan-jalan bisnis, tahu jalan-jalan memasarkan bisnisnya. Enggak, bukan ini tercela, tetapi ingat, jangan sampai sholat yang dilakukan setiap hari, yang minimal 5 kali kita sholat, belum bacaan surat Al-Fatihahnya, kita nggak pernah memahami, kita tidak pernah tahu ilmu di dalamnya, sehingga akan menjadikan mungkin pahalanya berkurang atau mungkin bisa tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Semoga bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang dengan setelah bacaan surat Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.